Ketika kita merasa cukup pada diri sendiri, pada apa yang kita punya, ya udah gitu, kita ibaratnya tuh bisa merasa bersyukur aja gitu apa yang kita punya, karena kita tahu kalau setiap orang itu punya struggle-nya masing-masing, punya ujiannya masing-masing. Apa yang kita lihat di sosial media itu nggak seutuhnya kayak gitu. Bisa jadi mereka lebih susah daripada kita di belakang, tapi kita nggak tahu. Nah, ya gitu. Jadi ketika kita merasa cukup, kita nggak perlu ngebandingin diri kita sama orang lain, and happy gitu. Kita happy, nggak harus ngebandingin diri kita sama orang lain. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Dias Rubrik. Nah, di video kali ini sebenarnya aku tuh mau bikin satu video yang merupakan sambungan dari video-video di minggu sebelumnya. Aku lupa sebenarnya exactly minggu keberapa, tapi intinya ini adalah sambungan dari video tips and trick bahagia ala dia. Aduh, kayak banget. Nah, kan waktu itu aku tuh ngejanjiin ada 10 tips and trick bahagia yang aku pelajari along the way, along the process, along the journey aku hidup di dunia ini gitu ya. Tapi aku cuma nyampein 5. Kenapa? Karena waktu itu udah kepanjangan banget videonya. So I decided to split this video into 2 parts. So video yang kali ini adalah part yang keduanya dan merupakan part yang terakhir. Okay, let's get started. Kita masuk ke tips yang ke-6, atau di video ini adalah tips yang pertama, yaitu merasa cukup. Nah, ini tuh sebuah filosofi yang aku pelajarin banget sebenarnya di beberapa tahun ini, gitu ya. Intinya adalah merasa cukup kepada diri sendiri, merasa cukup pada apa yang kita miliki, flaws, terus kelebihannya gitu ya, kekurangan dan kelebihannya. Ini mungkin kaitannya juga sama acceptance, menerima diri kita gitu. Karena dengan kita merasa cukup, kita nggak lagi membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Apalagi di dunia yang serba digital sekarang gitu, kita bisa tahu kabar teman kita di benua lain bahkan gitu ya, hanya lewat Instagram, hanya lewat Facebook. Dan mungkin kita sering ngerasa insecure karena kita ngelihat teman kita udah mencapai satu stage kehidupan yang mungkin menjadi impian kita, misalnya kayak secara material gitu ya, misalnya dia tinggal di luar negeri, dia sekolah di luar negeri, atau dia punya ini, punya itu, dia punya keluarga yang lengkap, lalu sudah menikah, sudah punya anak gitu, anaknya sehat dan segala macam. Terus kita jadinya punya tendensi atau kecenderungan membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, menurut aku ini wajar, apalagi dengan ibaratnya kayak kenyataan kita hidup di dunia maya, kita nggak ketemu langsung sama orangnya, kita hanya istilahnya judging people hanya dengan melihat apa yang dia post. Tapi kita nggak tahu seperti apa struggle dia di belakang gitu, karena kan orang cenderung ngeliatin apa yang menurut dia itu baik gitu, ibaratnya show the happiness only gitu, tapi jarang kan orang yang ngeliatin kesedihannya, ya buat apa juga gitu. Nah, di sini filosofi merasa cukup itu menurut aku penting banget gitu. Ketika kita merasa cukup pada diri sendiri, pada apa yang kita punya, ya udah gitu, kita ibaratnya tuh bisa merasa bersyukur aja gitu apa yang kita punya, karena kita tahu kalau setiap orang itu punya struggle-nya masing-masing, punya ujiannya masing-masing. Apa yang kita lihat di sosial media itu nggak seutuhnya kayak gitu. Bisa jadi mereka lebih susah daripada kita di belakang, tapi kita nggak tahu. Nah, ya gitu. Jadi ketika kita merasa cukup, kita nggak perlu ngebandingin diri kita sama orang lain, and happy gitu. Kita happy, nggak harus ngebandingin diri kita sama orang lain. Alright. Tips yang ke-7 adalah berprasangka baik pada Tuhan. Tips ini sebenarnya mulai works di aku itu sekitar 3 tahun kebelakangan ini, 5-3 tahun kebelakangan ini. Intinya adalah berpikir baik kepada rencana Tuhan gitu. Ini biasanya kita tuh istilahnya otak kita error gitu ya, mikir yang macem-macem, terus kayak kita nyerah, terus kita putus asa, kayak aduh kayaknya nggak mungkin deh hidup aku bakal baik-baik aja, kayaknya aku nggak mungkin punya masa depan yang cerah.
biasanya itu kejadian ketika kita lagi istilahnya tuh menghadapi satu masalah atau lagi diuji. Namanya hidup ya penuh sama ujian gitu. Nah, yang perlu sekali kita pegang pada saat kita diuji adalah berprasangka baik kepada Allah gitu, atau berprasangka baik kepada Tuhan. Karena sebenarnya itu adalah apa ya, ibaratnya aku tuh ngelihatnya itu adalah satu kunci yang ngebuat kita tuh bisa melanjutkan hidup gitu. Karena bagi aku when someone itu apa ya istilahnya tuh diuji gitu ya, atau lagi sedang menderita lah bahasanya gitu, one thing that makes they still alive adalah hope gitu, harapan. Dan harapan itu menurut aku harus dibuat gitu. Kita harus bilang ke diri sendiri bahwa harapan itu ada. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang baik gitu. Ketika hidup kita sulit, just believe that God is watching you. Dia nggak pernah tidur. Dia sedang melihat kamu, sedang ibaratnya tuh sedang apa ya, sedang mengawasi kamu, dan God does His works. Jadi nggak usah takut gitu. Mungkin ini ada kaitannya dengan poin-poin sebelumnya bahwa kita harus tahu what we can control and what we can control. Mungkin kita bisa mengontrol kebiasaan kita, habits kita, usaha kita, tapi harus tahu bahwa hasil atau masa depan, apa yang terjadi di masa depan itu adalah what we can control. Itu adalah sesuatu yang bisa dikontrol sama Tuhan gitu. Seberapapun kita usahanya keras, mungkin bisa jadi hasilnya nggak seperti yang diinginkan. Tapi apapun itu hasilnya, itu adalah yang terbaik buat kita. Karena sometimes kita tahu apa yang kita pengen, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan. Bisa jadi ini adalah salah satu ayat di Al-Quran yang paling aku suka. Intinya bisa jadi kamu tidak suka sama sesuatu itu, tapi itu baik bagimu gitu. Jadi just remember that maybe it is the best plan for our life gitu. So ketika hidup kita sulit, kita jadi punya harapan, bisa jadi bahagia gitu. Tips yang ke-8, ini adalah kedua terakhir gitu dari tips-tips aku di video kali ini dan video-video sebelumnya. So tips yang ke-8 adalah knowing that changing is constant. Apa ya, mungkin kita tuh jadi putus asa, jadi ngerasa nggak punya harapan sama hidup karena ketika kita lagi kesulitan, lagi kesusahan, lagi ibarat lagi diuji sama hidup, kita selalu berpikir bahwa kita nggak punya harapan sama masa depan gitu. Gue susah-susah amat. Kenapa? Karena kita lupa bahwa di hidup ini tuh perubahan itu selalu ada dan it's constant gitu. Itu pasti akan terjadi, ibaratnya kayak siang dan malam, terus baik dan buruk, senang dan sedih. Itu tuh nggak ada yang abadi, nothing is internal. Aku pernah nulis ini di microblog aku. Buat teman-teman yang belum nge-follow, aku punya satu page yang ngomongin tentang self development, tentang self love gitu, tentang isu perempuan, isu-isu lingkungan, isu-isu kemanusiaan. Itu bisa teman-teman follow di story by dia loh. Malah jadi promo ya, tapi aku pernah nulis ini. Nothing is internal. Jadi intinya segala sesuatu di dunia ini tuh nggak ada yang abadi gitu. Jadi even kita ngerasa bahwa ini tuh kok terus-terusan kejadian, pasti ada satu momen dimana itu akan ganti gitu. Ibaratnya ganti ke sesuatu yang jadi jauh lebih baik. Misalnya sekarang kita lagi ngalamin kesulitan yang bertahun-tahun lamanya, just believe that the changing is constant. Suatu saat perubahan itu akan ada, tapi pertanyaannya adalah kita nggak tahu itu kapan. And it's okay gitu, just believe bahwa changing is constant, perubahan itu selalu ada, maka kita selalu jadi punya harapan gitu untuk ngejalanin hari esok jauh lebih baik, karena bisa jadi besok perubahan itu ada. Tips yang ke-9 adalah take your time to make a space with social media. So ini sebenarnya adalah tips and trick yang aku tuh udah pelajarin ini lama banget. Aku tuh udah sering banget baca buku, terus udah gitu ngobrol sama temen, ngeliat video YouTube, pengalaman-pengalaman orang yang istilahnya tuh hiatus lah dari sosial media. Tapi aku nggak berani ngelakuinnya gitu karena aku ngerasa bahwa pekerjaan aku di situ, mulai dari bisnis fashion aku, MFD Studio, terus story by dia, terus belum lagi ordering and
everything itu ada di sosial media. Tapi di tahun ini aku ngeberanin diri aku untuk ngelakuin hiatus 2 kali pada saat itu di bulan Januari, 3 kali apa ya, Januari, Maret, dan bulan apa. Jadi per beberapa bulan tuh aku ngelakuin istilahnya diaktif lah gitu ya, diaktif Instagram. Sebenarnya aku di awal-awal aku tuh merasa kayak aduh kok aneh gitu ya, karena kan kita kebiasaan benar-benar mengingat handphone dan Instagram gitu, lihat Twitter and everything gitu ya di sosial media. Awalnya emang sulit, tapi masuk hari ketiga, masuk hari keempat, dan seterusnya aku ngerasa kedamaian yang luar biasa gitu. Aku jadi keinget ini tuh perasaan yang aku punya ketika zaman dulu masa kecil gitu, yang saat itu kita mungkin belum kenal handphone, belum kenal internet gitu kayak sekarang gitu. Ya udah, kita just live our life in real life gitu, ketemu sama orang, ngobrol sama orang. Meskipun pada saat itu sudah ada handphone, tapi belum ada istilahnya sosial media kayak sekarang. Kita ya udah beneran chat, SMS-an sama orang, teleponan, yang bener-bener conversation real gitu, bukan hanya ngelihat kehidupan orang pada satu page Instagram and we think that it's all about like that gitu. Tapi kita beneran ngobrol gitu. Nah, itu perasaan itu yang aku rasain gitu. Aku kayak ke-remind lagi, ke-recall lagi memori-memori pada saat kecil, pada saat ketemu sama orang langsung main gitu. Dan ngebuat aku jadi ibaratnya itu make more time untuk nelfon teman-teman aku, karena aku bosen kan gitu. Karena aku bosen, jadinya aku nelfonin teman-teman aku yang udah lama nggak aku kontak gitu. Kalau nelfonin keluarga, basically udah setiap hari di aktif Instagram ataupun nggak aktif ataupun aktif Instagram, aku selalu nelfon keluarga aku. Tapi kadang aku tuh lupa untuk nelfon atau ngontak teman-teman aku yang lama, sahabat-sahabat aku pada saat SMA, SMP gitu. Terus jadinya karena aku bosen ya aku nelfon mereka gitu. Nelfon mereka, terus ngajakin teman-teman aku di sini yang jarang ketemu terus buat ketemuan, because I'm bored, aku boring banget gitu. Terus udah gitu, kalau misalnya nggak teleponan, palingan misalnya kalau aku punya waktu luang ya aku baca buku. Terus kadang aku suka jalan kaki, karena memang basically I really like to walk, jalan kaki aja gitu. Di mana misalnya di Tahura, terus misalnya di mana lagi di jalan sekitar sini gitu, just live our life pada saat itu gitu. Bener-bener ngelihat kiri kanan, ngelihat pohon, ngelihat orang lagi jalan, terus ngelihat ada maybe binatang peliharaan dan segala macem. Aku ngerasa kayak oh my god, this is really peaceful. Kenapa aku baru tahu sekarang gitu. Makanya aku akhirnya pada saat tahu rasanya kayak gitu, pada saat pertama kali aku hiatus dan diaktif Instagram, akhirnya aku aktif lagi gitu beberapa bulan, dan aku kangen banget rasa kayak gitu. And finally I am diaktif lagi. Akhirnya aku mutusin untuk diaktif lagi Instagram setelah beberapa bulan kemudian. Terus aku sempat aktif lagi, terus aku diaktif lagi. Jadi aku ngejadiin sekarang itu diaktif Instagram atau hiatus dari sosial media itu sebagai sebuah habits gitu, yang harus dilakuin per tahunnya tuh per berapa bulan gitu. Mungkin teman-teman yang baru mulai di sini nggak usah langsung, ibaratnya tuh nggak usah langsung ekstrim ngejadwalin, coba aja sekali dulu gitu. Di minggu pertama mungkin sulit, tapi udah masuk minggu kedua, masuk minggu ketiga, kalian tuh percaya deh sama aku, it is a really amazing feelings yang gak kita dapat pada saat kita main sosial media gitu. Karena biasanya ketika kita main sosial media, pikiran kita tuh terlalu penuh sama hal-hal yang sebenarnya nggak harus kita pikirin, sama hal-hal misalnya kehidupan orang lain lebih baik. Terus kita jadi ngelihat bahwa diri kita less, diri kita nggak berharga, nggak berdaya. Padahal kita nggak benar-benar ngobrol kan sama dia, kita nggak benar-benar talking deeply each other buat tahu seperti apa perjuangannya. Tapi kita udah nge-labeling aja hidup orang lain itu lebih enak daripada hidup gue. Pada akhirnya kita depresi, jadinya nggak fokus untuk berkarya gitu, jadinya nggak fokus untuk lanjutin hidup jadi lebih baik. Tapi ketika kita hiatus, ya udah kita jadi hidup pada saat ini, ngelihat lebih dalam pada diri sendiri, bertanya lebih dalam kepada diri sendiri, fokus
Dan jadinya tuh aku ngerasa aku pun ngejalanin hidup jadi lebih fokus, lebih produktif, karena aku nggak membandingkan hidup aku sama orang lain. I am just focus on myself. Istilahnya naruh fokus itu centernya di diri kita gitu, di kehidupan yang kita punya saat ini gitu. So ya, ini tips yang patut teman-teman coba, kalian nggak akan nyesel pastinya. So tips and trick yang terakhir, last but not least, adalah knowing your purpose. Yang menurut aku ini sebenarnya jadi best line dari semua tips and trick yang pernah aku obrolin di video ini dan di video sebelumnya, adalah knowing your purpose, atau tahu tujuan kamu itu apa. Tahu goals kamu itu apa. Ini bukan tentang memplanning hidup kamu terus pada akhirnya kalau nggak kesampaian jadi istilahnya tuh sedih, depresi, bukan itu, tapi tahu sebenarnya tujuan hidup kita pada akhirnya tuh kita tuh mau jadi seperti apa sih gitu. Kenapa ini penting menurut aku? Karena ini yang sebenarnya pada akhirnya menuntut kita untuk define our own definitions of success gitu. Seperti yang aku bilang, di dunia sosial media sekarang kita tuh gampang banget ke distract, ibaratnya tuh bar atau ibaratnya tuh definisi sukses tuh ini hanya karena kita ngeliat orang lain memiliki itu. Tapi kita nggak pernah benar-benar nanya ke diri kita, aku tuh butuh nggak sih gitu punya itu gitu. Aku tuh butuh nggak sih untuk berada di stage hidup yang kayak gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah nanya ke diri kita bahwa what's your purpose, what's your goals, what your missions in this world gitu. Jadinya tuh definisi sukses itu jadi blunder gitu. Nah, ketika kita tahu tujuan kita apa, misi kita apa di dunia ini, kita jadi bisa bikin sukses menurut kita itu apa sih gitu. Karena kita udah tahu tujuannya. Dan ketika kita nggak fit to standard society, nggak fit to success definitions of or success standard in society, ya it's okay gitu, nggak apa-apa, karena toh itu bukan purpose aku. It is not my goals, it is not my missions gitu. For example, misalnya purpose aku adalah aku ingin meninggalkan dunia ini jadi tempat yang lebih baik ketika aku mati nanti. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah I want people remember me as the people that touch their heart, dari apa yang aku lakukan, dari karya-karya yang aku bikin gitu, atau dari percakapan-percakapan yang pernah aku bikin dengan orang itu. Ya kayak gitu. Itu salah satu purpose aku dari beberapa purpose yang aku punya. So ketika misalnya nih aku ngelihat seseorang di sosial media di umur muda udah punya rumah gitu, udah punya mobil bagus misalnya, secara naturally gitu mungkin aku pertamanya ngerasa kayak oh my god, dia udah punya ini gitu, kayak ngerasa kenapa gue masih di sini. Tapi aku ingat lagi gitu, oke dia, what's your purpose gitu. Purpose kamu ingin menjadikan dunia ini jadi tempat yang jauh lebih baik. Apakah dengan kamu punya rumah sendiri di usia muda, it means dunia menjadi lebih baik? Belum tentu kan, gitu. Tapi jadinya aku tahu kalau definisi sukses aku untuk menjadikan dunia lebih baik adalah berkarya sebaik mungkin, bikin sesuatu yang make an impact to others gitu. Misalnya contoh kayak aku bikin NFT Studio, sebenarnya it's not all about money, tapi tentang bagaimana aku bisa membuat orang lain grow, membuat orang lain empowering, membuat orang lain punya kesempatan kerja, kayak misalnya tukang jahit, tukang kain, misalnya tukang packaging, atau bahkan tim-tim aku yang ada banyak orang yang nggak percaya sama mereka, but I believe them because I see the potential di dalam diri mereka dan membuat mereka merasa punya harapan hidup. That what makes me happy. Itu adalah definisi sukses menurut aku gitu, karena aku tahu tujuan aku adalah aku ingin membuat dunia ini menjadi tempat yang jauh lebih baik dari sebelum aku
lahir, pada saat aku meninggal nanti gitu. So, aku harap kalian bisa istilahnya tuh define dan tanya lagi ke diri kalian, sebenarnya tuh goals kalian tuh apa sih? Purpose kalian tuh apa? Dengan begitu kalian bisa define your own definition of success, and when you don't fit to standard society, to success standard in society, and it's okay karena kalian tahu apa yang kalian butuhkan dan kalian tetap bisa menjalankan hidup kalian dengan bahagia. So teman-teman, that's all video for today. I hope ini videonya bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian punya tips and trick ala kalian gitu ya, kalian belajar and learning along the way, learning along your life journey, kalian boleh banget komen di bawah ini. Aku seneng banget bisa diskusi sama kalian. Dan kalau misalnya kalian punya ide-ide lain buat bikin video ini boleh banget chat aja di kolom komen, karena aku pasti bacain semuanya. So, terima kasih teman-teman buat waktunya hari ini yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa juga subscribe, karena biar aku semangat nih bikin video-video selanjutnya, biar editor aku juga semangat bikin video-video selanjutnya. Oke, dadah teman-teman, sampai jumpa di video Bincang Dia selanjutnya. Bye-bye.